Baik, selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah, Bapak Daud SPD MSc, Antropologi Lingkungan. Izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari laporan mini riset kami yang berjudul Strategi Petani untuk Meningkatkan Jumlah Tani di Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kerja saya. Yang pertama ada Grace Ferdinand, yang kedua ada Herliana Sumamora, ketiga ada Onma Merin, keempat ada saya sendiri, Omi Lastria, yang kelima ada Putri Lubis, yang keenam ada Rince Dahlia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada teman saya untuk memaparkan sejarah Desa Guru Singa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Ini sejarah desa itu yang terdapat dari Desa Guru Singa. Guru Singa adalah kian marga dalam suku Karo atau jadi bukan Batak Toba. Dalam kelompok marga C5 ini adalah sebutan untuk 5 marga induk yang terdapat di suku Karo. Guru Singa ini termasuk dalam kelompok marga atau Karo-Karo. Guru Singa ini termasuk dalam kelompok yang sama. Atau mungkin Anda sudah sering mendengar tentang marga-marga ini. Sinulingga, Sirbakti, Barus, Ketaren, Sinuraya, Kaban, Sitepu, Sinuhaji, dan lain sebagainya. Khusus untuk Guru Singa, atau karena artikel ini khusus membahas Guru Singa, di Kabupaten Karo juga terdapat desa yang bernama Guru Singa. Desa ini secara khusus bernama Guru Singa. Saat ini Desa Guru Singa termasuk dalam wilayah Kecamatan Brastagi, yang dimana tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Onma. Yang kedua, gambaran dan struktur Desa Guru Singa saya kembalikan kepada Saudari Herliana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan membahas mengenai gambaran dan struktur Desa Guru Singa. Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Memiliki pola pemukiman yang melingkar, dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.400 kakak atau kartu keluarga. Jumlah keseluruhan penduduknya yaitu 5.500 orang. Untuk jumlah laki-laki berkisar 3.625 orang, perempuan 2.626 orang. Mayoritas penduduk beragama Kristen, Islam, dan Katolik. Etnik di desa ini juga cukup beragam dari etnik Karo yang sebagai suku Me, menduduki sekitar oritas 80%. Suku Karo ada juga Batak, Nias, dan juga Jawa. Mata pencaharian warga Guru Singa mengutamakan pada hasil pertanian dengan kesuburan tanah yang cukup tinggi, sehingga menitik beratkan pada hasil tani seperti sayur mayur, kopi, dan lain-lain. Hal ini dapat diketahui dengan luas tanah pertanian yang berkisar 6.000 hektar. Di samping itu, ada juga warga yang beternak ayam, sapi, kerbau, dan lain-lain. Untuk meningkatkan hasil pertanian, pemerintah setempat atau Desa Guru Singa melakukan program seperti membentuk kelompok tani, yaitu kelompok tani Deling Putu yang beranggotakan 40 orang. Kelompok ini bertujuan untuk membantu para petani seperti memberikan bantuan bibit tanaman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pemaparan dari Saudari Herliana. Selanjutnya, strategi petani untuk meningkatkan hasil tani di Desa Guru Singa akan saya berikan kepada Saudari Rinci Dahlia untuk memaparkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi petani untuk meningkatkan hasil pertanian di Desa Guru Singa. Desa dengan luas lahan pertanian sekitar 6.000 hektar ini adalah desa di mana mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Dikarenakan kondisi tanah yang cukup subur, hasil pertaniannya pun terbilang cukup baik setiap tahunnya. Untuk dapat mengelola lahan pertanian dengan baik, diperlukan strategi tersendiri dari petani agar hasil pertanian selalu meningkat. Strategi tersebut yaitu seperti memelihara ternak dan memanfaatkan kotoran ternak
untuk dijadikan pupuk kandang dalam pertanian, khususnya untuk tanaman palawija seperti tomat, sayur mayur, dan sebagainya. Kotoran ternak ini sangat membantu untuk menambah kesuburan tanah sehingga dapat dikelola secara terus-menerus. Jadi tidak heran setiap hari para petani akan mengumpulkan kotoran ternak untuk dibawa ke ladang pertaniannya. Selanjutnya adalah dengan memanfaatkan bantuan dari pemerintah desa dengan ikut serta ke dalam kelompok tani. Pemerintah desa membagikan bibit kepada kelompok tani seperti pupuk kimia, alat pertanian untuk digunakan di lahan pertanian yang dikelola oleh kelompok tani tersebut. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Lubis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi strategi yang dilakukan oleh petani Desa Guru Singa. Yang selanjutnya itu strategi yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian, yaitu secara khusus pada tanaman kentang. Menanam kentang dilakukan secara tradisional seperti biasanya dengan menjadikan pupuk kandang atau kotoran ternak sebagai pupuk dasar. Ketika bibit kentang bertunas setelah disimpan selama 3 bulan, maka penanaman kentang sudah bisa dilakukan. Dilakukan dengan meletakkan kentang satu persatu ke dalam lubang yang sudah disiapkan, lalu ditutup dan diberi pupuk kimia pada 3 minggu kemudian setelah bertumbuh. Pemberian pupuk kandang berguna agar pohon kentang kokoh. Untuk penyemprotannya dilakukan 3 hari sekali agar kentang tidak mengalami kegosongan pada daun dan batang. Berdasarkan hasil wawancara, hasil pertanian kentang cukup baik. Dalam 5.000 meter persegi atau setengah hektar dapat menghasilkan kentang sebanyak 5 hingga 8 ton kentang dengan harga pasar yang stabil sekitar 6.000 sampai 7.000. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan dari Saudari Putri Lubis. Selanjutnya kita ada pada akhir, yaitu kesimpulan. Saya serahkan kepada Saudara Ferdina untuk memaparkan kesimpulan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu Desa Guru Singa, Kecamatan Berstaya, Kabupaten Karo saat ini merupakan wilayah kecamatan yang berada di Brastagi sebagai tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara. Memiliki pola permukiman yang melingkar atau menyebar dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.400 kakak. Jumlah keseluruhan penduduknya mencapai 5.500 orang. Untuk jumlah laki-laki sebanyak 3.625 orang dan perempuan sekitar 2.626 orang. Seperti yang dikatakan oleh penduduk setempat, bahwa mata pencarian warga Guru Singa ialah hasil pertanian. Dengan kesuburan tanah yang cukup tinggi, sehingga menitik beratkan pada hasil tani seperti sayur-sayuran, kopi, dan lain sebagainya. Dan untuk meningkatkan hasil pertanian, pemerintah setempat Desa Guru Singa melakukan program seperti membentuk kelompok tani, yaitu kelompok tani Delung Kutu yang beranggotakan 40 orang. Untuk dapat mengelola lahan pertanian dengan baik, diperlukan strategi tersendiri dari petani agar hasil pertanian selalu meningkat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemaparan dari Saudara Ferdinand. Adapun saran yang kami berikan untuk penelitian ini, yang pertama yaitu pemerintah desa seharusnya membuat kebijakan mengenai bantuan kepada masyarakat Desa Guru Singa, bukan hanya memberikan pupuk dan alat pertanian saja, melainkan pemerintah di Desa Guru Singa bisa memberikan seperti dana bantuan modal
bagi petani untuk pengembangan usaha petani, penyediaan pompa air, serta membangun prasarana pertanian. Yang kedua, sebaiknya kelompok tani juga dapat memanfaatkan pelatihan-pelatihan dan program pertanian dengan baik sehingga meningkatkan kinerja supaya hasil produksi pertanian dapat berkembang dengan baik. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 4. Kami harap presentasi yang kami paparkan tadi menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi teman-teman yang mendengarkan. Janganlah kau tinggal pergi, nanti hatiku akan sedih. Usai sudah presentasi ini, sekian dan terima kasih.